Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Wa qala fi ayatin ukhra, wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati fa bi lisanihi, wa in lam yastati fa bi qalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Para hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Faruq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita jatah usia yang cukup untuk bersama-sama melakukan sholat Jumat berjamaah di masjid yang kita cintai bersama. Mudah-mudahan langkah kita menyisikan waktu ke masjid ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap tanggal 14 Februari di setiap tahunnya masih banyak orang anak muda di sekitar kita. Bahkan tidak mustahil itu anak cucu kita sendiri. Mereka pada tanggal tersebut memperingati hari rasa kasih sayang, di mana mereka mengekspresikan rasa cinta mereka kepada pasangannya dengan berbagai macam cara. Mulai dari yang mengajak berkencan, mengajak nonton bersama, bahkan yang paling parah Pak, mereka berani melakukan hubungan badan padahal mereka berdua belum sah secara agama, juga belum sah secara negara. Dan ini tentu Pak, fakta yang sangat mengkhawatirkan. Jika kita termasuk orang-orang beriman, maka seharusnya kita merasa takut, khawatir jika itu terjadi pada generasi-generasi yang akan datang. Maka dari itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sudah jauh-jauh hari memperingatkan kita semua melalui ayat-ayatnya yang tegas dan jelas. Begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala taqrabuz zina, janganlah berani mendekati zina. Innahu kana fahisatan wa sa'a sabila. Karena zina itu merupakan fahisyah, perbuatan keji, perbuatan biadab, perbuatan yang asusila, dan merupakan jalan yang buruk. Di ayat yang lain lebih tegas Allah memperingatkan Pak, wala taqrabul fawahisha, jangan berani-berani didekati perbuatan-perbuatan tersebut, ma dhahara minha wa ma batana, baik yang terang-terangan ataupun yang sembunyi-sembunyi, naha anu nalemrak atau nususulumputan. Jadi Pak, jangankan melakukan, mulai dari hal-hal yang mengarah pada zina, kita itu dilarang untuk mendekati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis mengingatkan Pak, mata ini bisa berzina dengan melihat foto-foto syur, video-video yang tidak senonoh, itu bisa dilihat oleh siapapun di antara kita. Telinga, kata Rasulullah, bisa berzina, yaitu dengan mendengar desahan-desahan yang ada pada video-video yang tersebar di media sosial dan mudah diakses oleh siapapun itu. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tangan ini bisa berzina,
yaitu dengan al-batsu, merangkul, memeluk, menyentuh. Kemudian kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kaki pun bisa berzina dengan melangkahkan, ketemuan dengan lawan jenis yang bukan mahram kita, yang bukan pasangan halal kita, baik anak-anak muda yang belum menikah ataupun bapak-bapak yang sudah menikah, istilahnya selingkuh. Kemudian Nabi mengingatkan juga hati ini bisa berzina Pak, yaitu dengan yatamanna wa yahwa, menghayal-hayal lawan jenis yang belum halal untuk kita. Dan itu semua nanti ditentukan oleh al-farju, kemaluan kita. Nabi menjelaskan yusaddiquhu au yukadibuhu. Nanti ada yang sampai melakukan zina kemaluan, ada yang tidak. Artinya tidak mungkin seseorang langsung melakukan zina Pak tanpa diawali zina-zina yang tadi. Dan ini semua ada pada yang namanya pacaran, ada pada yang namanya bobogohan, dan itu bisa terjadi pada anak cucu kita sendiri. Maka dari itu bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal ini ada satu sahabat yang harus jadi teladan untuk kita Pak. Dalam hadis riwayat Bukhari, ada sahabat yang bernama Sa'ad bin Ubadah. Beliau Pak pernah menyatakan ungkapan yang terkenal yang membuat para sahabat kaget heran dengan pernyataan tersebut. Kata Sa'ad Pak dulu di depan para sahabat beliau berorasi, lau ra'aitu rajulan ma'amro'ati la darabtuhu bisayf. Kalaulah aku menemukan seorang laki-laki berdua-duaan dengan istriku, duduaan ngobrol layet nguplek nepikeun mang jam-jam piraku dilali teuing, maka kata Sa'ad bin Ubadah, la darabtu bisayf, aku akan penggal leher laki-laki tersebut. Bayangkan Pak, level sahabat pencemburunya tingkat tinggi ketika memergoki istrinya sedang berduaan dengan istri kita. Maka pertanyaannya, apakah itu kita rasakan juga? Atau kita malah tiis-tiis wae, hare-hare we biasa, eueuh getaran cemburu. Maka bapak-bapak yang dimuliakan Allah, para sahabat heran, gitu-gitu teuing Sa'ad. Lalu dilaporkanlah pernyataan tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul Sa'ad bilang begini-begini, apakah betul Rasul? Maka Pak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, atajabuna min ghairati Sa'di. Sahabat, kenapa kalian malah heran dengan ucapan Sa'ad tersebut? Artinya cek Rasul geus kuduna menjadi nasalaki aya kacemburu pamajikan ngobrol nguplek jeung lalaki batu. Maka kata Rasul sampai demi Allah Pak bersumpah, wallah aghyaru minhu, aku itu lebih pencemburu daripada Sa'ad. Bahkan wallahu aghyaru minni, Allah lebih pencemburu dari diriku. Wadzalika haramal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Oleh karena itu Allah mengharamkan perbuatan keji yang nampak dan yang tersembunyi. Jika Allah saja bendu, cemburu Pak, ambek ninggalkan maksiatan, apakah hal yang sama ada pada diri kita ketika kita melihat keluarga kita melakukan perbuatan yang mengarah pada perzinahan atau perselingkuhan? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita dan keluarga kita agar terhindar dari semua bentuk kemunkaran yang Allah murkai. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan Pak, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemunkaran ulah cara ricing wae, sok rubah dengan tangan, dengan kekuasaan. Bapak-bapak selaku kepala rumah tangga dan saya punya kebijakan kekuasaan di rumah. Kita harus bisa menyetir keluarga kita.
ketika terjadi kemunkaran di dalamnya. Fa'in lam yastati pabilisani, kalau tidak bisa mengubah kemunkaran dengan kekuasaan, pabilisani minimal bersuara, ngomong, lain jempe wae aya kemunkaran teh. Da bisa nyarita urang teh sadayana. Wa in lam yastati pabiqalbi, kalau tidak bisa dengan kekuasaan, tidak bisa dengan suara, maka pabiqalbi minimal cek nabi ku hate. Wadalikaan apul iman, walaupun itu selemah-lemah iman, minimal terpanuju nalika aya kemunkaran terjadi di sekitar kita, dan itu pertanda keimanan kita masih ada. Kata Nabi, siapa yang mengubah dengan kekuasaan dialah mukmin. Siapa yang bisa mengubah dengan lisan dialah mukmin. Siapa yang bisa mengubah dengan hati dia mukmin. Dan setelah itu tidak ada lagi keimanan sedikit pun pada diri kita masing-masing. Sekali lagi bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, dan yang paling merugikan adalah jika kita diam ketika kemunkaran terjadi. Kata Rasulullah, bisa jadi Pak, doa-doa kita selama ini tidak dikabulkan oleh Allah. Akibat kita ngare-hare antepan tepaduli kanu kemunkaran nu aya di sakurilingan urang sadayana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk berani, bukan hanya amar ma'ruf tapi juga nahi munkar, demi terwujudnya lingkungan kita yang kondusif dari kemaksiatan yang bisa menjadi pengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Demikian khutbah yang bisa disampaikan di siang hari ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Mudah-mudahan di tanggal 14 Februari ini menjadi introspeksi, teguran bersama bagi kita agar kita selalu bersama berani mencegah kemunkaran yang ada pada sekitar kita masing-masing. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadz dzalimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa najatan minan nari wal aqwa inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.